Oke, selamat bergabung di sesi malam hari ini. Kita akan melakukan sharing-sharing di berteman masuk apoteker sharing, yang tentunya kami sudah mengundang satu pembicara yang tentunya luar biasa mempersiapkan materi malam hari ini terkait perbedaan antara psikotes dan tes TPA ya. Nanti akan ada Mbak Nilam. Dan terlebih dahulu mungkin perkenankan saya memperkenalkan diri, teman-teman. Nama saya Renita, yang nantinya akan bukan memimpin ya, memandu acara malam hari ini, mulai dari awal sampai dengan akhir terkait pembahasan di TPA dan tes psikologi gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita memulai lebih lanjut agenda malam hari ini, mungkin kita berdoa dulu ya supaya apa yang kita kerjakan malam hari ini bisa bermanfaat, kemudian bermanfaat bagi teman-teman atau mungkin bagi orang lain juga. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Ya, mungkin sambil memperkenalkan pemateri malam hari ini, kita sambil ajak bergabung ya Mbak Nilam. Apakah sudah bergabung? Sudah, Mbak Renita. Ya, terima kasih sudah melonggarkan waktunya malam hari ini untuk sharing bersama teman-teman berteman masuk apoteker. Kemudian tentunya Mbak Nilam dari tadi sudah mempersiapkan materi, kemudian nanti teman-teman juga wajib mempersiapkan mungkin pertanyaan atau mungkin apa sih yang masih dibingungkan antara tes psikologi maupun dari tes TPA ini. Oke, mungkin sebelumnya kita perkenalan ke Mbak Nilam dulu mungkin. Mbak Nilam, ini kegiatannya apa? Sedang sibuk ngapain? Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin kegiatan saya akhir-akhir ini di di berteman apoteker ini sebagai tutor karena saya sendiri sudah menyelesaikan studi lanjut kebetulan, kemudian ikut pendidikan profesi guru dan itu sudah selesai juga, tinggal ujiannya saja begitu. Mungkin kesibukannya bikin soal-soal untuk teman-teman berteman. Oke, hebat ya Mbak Nilam ini ya. Jadi salah satu tim di perteman, kemudian ada beberapa kegiatan di luar berteman tentunya eh, yang bermanfaat dan boleh saya spill sedikit ya Mbak Nilam. Mungkin Mbak Nilam ini adalah salah satu mahasiswa penerima beasiswa LPDP. Apa itu LPDP? Ya, LPDP ini adalah beasiswa yang diberikan oleh negara melalui Kementerian Keuangan ya, terutama untuk teman-teman yang akan melanjutkan studi pasca sarjana kah, atau mungkin ada beberapa spesifikasi tertentu ya, misalnya untuk tenaga kesehatan itu kan juga ada LPDP-nya sendiri, kemudian dosen itu juga ada LPDP bagian-bagiannya tersendiri. Itu nanti untuk teman-teman mungkin yang ingin tahu lebih lanjut bagaimana perjuangan Mbak Nilam dalam mengikuti tes LPDP, kemudian bagaimana selama Mbak Nilam mengikuti perkuliahannya, karena kita tahu ya bahwa LPDP itu bukan cuma kuliah yang ditanggung, tapi ternyata biaya hidup juga ditanggung ya. Nah itu nanti mungkin bisa ditanyakan ke Mbak Nilam. Seperti itu. Oke. eh Mungkin sambil kita tes teman-teman dulu ya, kan dari Mbak Nilam sudah perkenalan, mungkin dari teman-teman juga ada yang beberapa bisa perkenalan ya, mungkin apa motifnya malam hari ini mengikuti kegiatan. Kak Miselina Yunardi, apakah bisa bergabung, Kak? Halo, Kak. Atau ke Kak Alma Raihan.
Kayaknya masih sholat isya deh nih teman-teman nih. Oke, mungkin Mbak Nila mau sambil cerita singkat dulu mungkin LPDP kah, atau mungkin perjalanannya dalam eh, berkuliah sampai ke profesi guru. Ada yang mau di-share dulu Mbak Nila sebelum nanti masuk ke inti dari materinya? Oke, mungkin tentang LPDP ya, karena saya sendiri kan penerima manfaat LPDP dan saya itu merasakan banget terbantu dengan beasiswa LPDP. Jadi mungkin orang yang sudah lulus kuliah kebanyakan kan lebih mengutamakan untuk mencari kerja ke BUMN atau ke CPNS gitu, ke PNS lah. Tapi sebenarnya teman-teman itu jangan melewatkan yang namanya studi lanjut karena negara itu sedang ingin memberikan afirmasi pendidikan bagi kita. Ketika negara memberikan kesempatan, ada baiknya kita ambil kesempatan yang ada. Jadi jangan terlalu terpaku kita harus dilanjut dulu atau profesi dulu atau kerja dulu. Itu semua itu dicoba begitu. Nah, waktu itu saya itu kebetulan memang daripada nyari kerja, saya itu mempersiapkan LPDP. Nah, persiapan LPDP ini itu nggak bisa ya yang langsung lulus terus langsung ikut itu menurut saya beberapa orang aja yang sanggup. Karena sebenarnya untuk ikut LPDP perlu persiapan lebih. Jadi saya di situ belajar TPA, beneran belajar TPA sampai ngapalin ngapalin tentang tes verbal itu kan harus banyak baca, banyak hafalan. Itu bener-bener saya ngelakuin itu. Kemudian yang kedua saya tes les buat ambil tes TOEFL-nya. Karena menurut saya ketika meskipun kebetulan dulu itu saya ikut yang afirmasi. Kalau afirmasi itu tes TOEFL-nya nggak perlu sampai 500, tapi ketika teman-teman nggak bisa ikut afirmasi, harus ikut yang umum, LPDP umum, itu kan skornya harus 500 juga. Jadi dari situ saya, oh berarti kurangnya saya itu di TOEFL. Dari situ saya juga ikut TOEFL. Jadi memang tes TPA dan tes TOEFL itu bekal kita buat ikut tes beasiswa, tes LPDP misalnya gitu. Jadi waktu itu memang saya bukan ikut LPDP aja, saya juga ikut CPNS juga nyoba-nyoba. Nah, kebetulan di antara kesempatan-kesempatan yang ada, saya dapatnya di LPDP lebih dulu begitu. Dan di LPDP itu gimana ya? Kita kan benar-benar apa persiapannya itu tes TPA ya, misalkan kan karena kita membahas tes TPA itu bukan hanya digunakan ketika tes LPDP-nya aja, tapi ketika kita melamar ke universitas. Karena di LPDP kan bukannya kita ikut LPDP terus langsung kita dapat universitas, itu bukan. Jadi kita tetap melamar LPDP untuk pembiayaan, kemudian melamar ke universitas untuk masuk studinya begitu. Nah, maka dari itu belajar tes TPA, kemudian tes TOEFL itu penting karena memang ya itu syaratnya buat kita bisa lanjut studi begitu. Kemudian kesempatan ya, kalau saya lihat kesempatan itu ya itu tadi, ketika ada banyak pintu, kita coba pintu semuanya, mana yang masuk yaitu jalan kita. Ketika saya sudah ikut S2, ternyata saya belum sampai selesai sidang tesis, itu ada pembukaan tes profesi guru gitu. Ya udah saya ikut juga profesi guru. Jadi ketika tesis saya selesai, sidang saya selesai, saya langsung masuk kuliah ke PPG gitu. Jadi memang kalau ada kesempatan dan selagi kesempatan itu tidak apa ya bertabrakan atau tumpang tindih, ya coba aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman kan mungkin di sini lebih banyak ke pengen ke profesi apoteker ya, karena memang itu penting untuk menjadi seorang apoteker. Tapi mungkin juga teman-teman juga bisa mencoba untuk ke bidang studi lanjut dulu, misal pengen S2 dulu, nanti profesinya setelah S2 gitu mungkin. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang datang ke kita karena setiap kesempatan itu pasti ada hikmahnya gitu dan berguna buat kita di masa depan. Itu Mbak Renita mungkin.
Oke, terima kasih Mbak Nila sesi sharing awalnya ya. Tapi di sini mungkin pertanyaan pribadi dari saya nih. Sebenarnya apa sih perbedaan LPDP jalur afirmasi dengan jalur umum selepas tadi nilai TOEFL-nya ya? Nilai TOEFL kalau afirmasi kan dia boleh nih di bawah 500. Kalau yang umum kan harus lebih dari 500. Sebenarnya tuh apakah ada jalur sendiri umum itu khusus untuk apa, kemudian afirmasi itu khusus untuk apa? Kalau umum itu biasanya ke latar belakang ekonomi keluarga ya. Itu Oke. pertama. Ya, biasanya misal kayak Kak Maudy Ayunda, Kak Tasya Kamila, beliau kan ya dari keluarga yang mampu, tapi tetap bisa Hmm. ikut beasiswa LPDP karena mereka berhak dan mereka itu mampu untuk Hmm, oke. mengembangkan pengetahuannya gitu. Hmm. Jadi mereka ambil yang umum karena dianggapnya kan dari ekonomi itu mereka mereka mampu dan mereka berprestasi gitu. Kalaupun kalau afirmasi itu biasanya ke ekonomi. Jadi ekonomi keluarganya itu non PNS biasanya, nggak boleh Hmm. yang PNS. Kemudian dari situ ada syarat juga daftar LPDP-nya ketika S1 ingin ke S2 ke lewat LPDP itu lulusnya nggak boleh lebih dari 2 tahun setelah lulus. Jadi makanya saya itu membatasi persiapannya cukup 1 tahun karena apa? Kalau sampai melebihi 2 tahun, saya udah nggak bisa ikut afirmasi, harus ikut yang umum. Kalau umum, berarti saya harus bisa tuvelnya itu lebih dari 500. Begitu. Dan ketiganya itu IPK-nya, Mbak Renita. Jadi IPK-nya itu memang seingat saya 3,5 ke atas atau 3,6 ke atas gitu. Jadi emang IPK-nya diambil yang tinggi. Kemudian yang jalur khusus ini sebenarnya bukan afirmasi aja. Jadi ada juga yang jalur prestasi internasional. Jadi kalau misal teman-teman punya prestasi di bidang akademik atau di misalnya bisa menang PKM gitu ya kalau mahasiswa itu. Nah, dari situ itu juga bisa sih sebenarnya kalau masuk di jalur prestasi. Tapi kalau LPDP yang sekarang mungkin bisa dibaca lagi ya, syarat-syaratnya biasanya tiap tahun itu bisa berubah-ubah. Kemudian juga misalkan teman-teman udah menjadi PNS nih, misal lulus kuliah terus pengen jadi PNS dulu, kerja dulu, ikut CPNS, lulus, ternyata ketika pertengahan kerja diperbolehkan untuk studi lanjut, nah ikut ikut jalur yang PNS gitu. Kan ada jalur TNI Polri juga. Kemudian ada juga yang dokter spesialis itu seingat saya ada jalur khususnya juga gitu. Jadi teman-teman di antara pintu-pintu itu juga kan LPDP punya banyak pintu. Pilihlah yang kira-kira peluangnya lebih mudah atau lebih besar untuk teman-teman ikuti. Nah, biasanya yang khusus itu buat S2. Kalau S3 itu jalurnya umum semua gitu. Mungkin itu ya Mbak Renita. Mungkin kalau orang S3 itu kan dianggapnya sudah mampu untuk mencari apa ya dana misalkan kenapa Hmm. kok bedanya yang S2 itu ada yang ekonominya kurang mampu itu dikasih jalur sendiri tapi Hmm. sedangkan yang S3 kan enggak. Mungkin ya itu karena saya lihatnya kan orang yang ikut S3 berarti dia udah S2 berarti dari ijazah S2-nya harusnya udah bisa mampu memperbaiki apa keterbatasan dirinya. Misalkan kan kalau misalkan dari S1 dia tidak mampu nih, dia nggak bisa ikut persiapan les TOEFL, nggak bisa ikut les TOEFL karena les TOEFL pun kan ada juga yang mahal gitu ya, Mbak Renita. Hmm. Hitungannya itu sedikit. Maka dari itu kan dibantu dengan jalur khusus. Beda lagi kalau orang-orang yang udah punya privilege di latar belakang keluarganya itu anggapannya kan pasti udah udah ke backup lah gitu. Jadi orang tua kita belajar itu bisa lebih baik lagi gitu. Kalau saya lihatnya sih seperti itu. Tapi mungkin juga sekarang beda-beda lagi sih Mbak Renita tiap tahunnya itu aturan dari LPDP sendiri. Oke, jadi nanti teman-teman bisa cek lagi di website LPDP ya. Setiap kali ada pembukaan itu akan ada update sendiri mungkin persyaratannya dan sepertinya setiap kali bukaan itu enggak yang sama gitu ya. Mungkin tahun ini cuma buka afirmasi atau hanya membuka yang umum. Nanti tahun depan atau periode depan bisa jadi bukaan hanya untuk dokter, hanya untuk
S3 dan lain sebagainya atau hanya untuk PNS? Karena memang pemahaman saya yaitu setiap periode itu beda-beda ya apa yang dibuka. Ya, dan itu biasanya yang umum ya, maksudnya yang keseluruhan ada tes beasiswanya itu di bulan Maret sama September Oh gitu. biasanya. Jadi kalau teman-teman ingin ikut September, berarti di bulan Juni nih, apapun yang dipersiapkan entah sertifikat TOEFL, terus Mm-mm, yang lain-lain itu udah harus selesai di Juni. mm-mm. Kan buat Juli Agustus itu kita bisa review atau apa gitu. Nah, kalau ikut di bulan Maret berarti bulan Desembernya itu harus segera diselesaikan Mm. syaratnya. Jadi memang ada kita harus bikin timeline tertentu kalau pengen ikut beasiswa. Oke. Terima kasih Mbak Nilam penjelasannya. Ya, walaupun ini permulaan tapi sudah cukup kompleks ya. Nanti untuk sharing-sharing TPA bisa, sharing-sharing LPDP mungkin kalau masih ada pertanyaan dari teman-teman ditampung dulu atau bisa langsung di chat di kolom chat ya. Mungkin kita kembali ke fokus utama malam hari ini untuk eh, kita membahas terkait perbedaan antara tes TPA maupun tes psikologi. Dari Mbak Nilam mungkin sudah siap untuk Baik. melangsungkan materi? Oke. Sudah bisa share screen Mbak Nilam? Sudah bisa ya? Oke. Oke, mungkin waktunya tak terbatas. Jadi, eh, dipersilahkan untuk Mbak Nilam. Ya, Ya, baik. walaupun tak terbatas, mungkin yang nggak sampai malam-malam juga sih, supaya teman-teman tetap on fire dalam memahami materi malam hari ini. Oke, silahkan Mbak Nilam Oke, untuk jadi materinya. ini untuk malam ini ya kita akan membahas tentang tes potensi akademik dan tes psikologi. Nah, di sini nanti misal teman-teman ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat atau langsung open mic juga. Misal di pertengahan ada yang ini tanyakan. Tuh. Jadi minta tolong juga misal Mbak Renita kalau ada teman-teman yang bertanya di chat, saya mohon dibantu untuk membacakan. Oke, saya awali. Jadi yang pertama, kita perlu tahu apa itu tes. Jadi menurut Irfan dan Rustam ini, tes itu merupakan alat ukur performa atau hasil kerja, kemudian kapabilitas atau kemampuan dan sifat-sifat seseorang. Kemudian dari KBBI sendiri, tes itu merupakan ujian yang meliputi ujian tertulis, lisan, maupun wawancara untuk mengetahui pengetahuan, kemampuan, bakat, dan kepribadian dari seseorang. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa tes adalah alat ukur untuk mengetahui kompetensi dan keterampilan yang dimiliki oleh individu. Oke, jadi tes itu adalah alat untuk tahu kemampuan individu. Kemudian apa itu tes potensi akademik atau kita sebut TPA? TPA ini menurut Bappenas sendiri dirancang untuk mengungkap potensi intelektual yang didasari kemungkinan seseorang berhasil ketika mengikuti jenjang pendidikan lanjutan. Kemudian Sundari dia menyampaikan bahwa TPA bertujuan untuk mengukur level intelektual dan memprediksi kesuksesan seseorang di perkuliahan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa tes TPA ini memang digunakan untuk melihat potensi kira-kira ketika dia diberikan pelatihan atau studi lanjut itu bisa berhasil atau tidak. Maka dari itu seperti tes masuk perguruan tinggi, tes ke jenjang kerja ataupun tes beasiswa itu memerlukan tes TPA karena memang tes TPA ini yang digunakan sebagai misalnya jaminan untuk mengetahui bahwa calon kandidat ini dia itu sudah bisa berhasil, dia itu akan berhasil ketika diberikan tanggung jawab oleh entah pihak misalkan pihak universitas yang memberi kesempatan melanjutkan pendidikan atau pihak beasiswa yang akan memberikan dana untuk menyelesaikan pendidikan. Jadi memang tes TPA ini penting bagi pihak-pihak yang berkaitan. Selanjutnya dari tes TPA itu potensi akademik, kita sekarang lanjut ke tes psikologi. Apa sih tes psikologi itu?
Tes psikologi merupakan kumpulan pertanyaan atau tugas, pertanyaan yang perlu dijawab atau tugas yang harus dikerjakan untuk memberikan informasi mengenai aspek psikologis tertentu. Nah, informasi ini yang kemudian digunakan sebagai dasar kira-kira psikologisnya atau ciri-ciri seseorang itu bagaimana, terus kemampuan akademiknya seperti apa, minatnya seperti apa, kepribadiannya seperti apa. Nah, itu dari informasi di tes psikologi ini. Kemudian, psikotes adalah alat untuk mengukur kemampuan intelijensi ataupun kepribadian seseorang. Sebenarnya dari definisi tes psikologi ini kita bisa tahu bahwa tes psikologi ini salah satunya adalah tes TPA. Artinya tes TPA juga merupakan tes psikologi. Tes psikologi ini cakupannya lebih luas dibandingkan tes TPA. Kalau tes TPA tadi kan ke potensi akademik, ke intelijensi, sedangkan tes psikologi bisa intelijensinya juga, bisa kepribadiannya juga. Jadi tes psikologi ini lebih luas gitu. Apa yang diukurnya itu lebih luas. Kemudian tujuan dan manfaat tes psikologi, khususnya di bidang pendidikan di sini. Tes psikologi, jika tesnya itu tes intelijensi, mencakup tes intelijensi, maka tes intelijensi ini digunakan untuk mengetahui tingkat kecerdasan individu yang merupakan potensi dasar keberhasilan dalam bidang pendidikan, seperti tes TPA tadi. Kemudian ada tes minat bakat. Tes minat bakat ini untuk membantu individu memilih bidang studi lanjut, atau misalkan cara dia belajar, itu pakai tes minat bakat. Selanjutnya, tes psikologi ini juga bisa menilai kira-kira kekurangannya seseorang itu di bidang apa. Nah, dari kekurangan itu kita kan bisa belajar untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada diri kita. Oke, klasifikasi tes psikologi. Nah, tes psikologi ini diklasifikasikan pertama ada tes intelijensi, terus tes bakat, tes kepribadian, dan yang keempatnya tes minat. Tes intelijensi ini untuk mengungkap kemampuan seseorang dalam menempuh suatu pendidikan dan pelatihan tertentu. Nah, yang diukur adalah kemampuan intelektualnya seseorang. Kemudian yang tes bakat ini mengungkap kecenderungan kemampuan pada bidang tertentu. Nah, tes intelijensi dan tes bakat ini sebenarnya beririsan. Kalau tes intelijensi itu biasanya kita tahu contohnya ada tes intelijensi umum. Kemudian di tes intelijensi umum juga ada tes TPA. Nah, tes TPA ini biasanya beragam. Sifatnya bisa mengujikan konsep-konsep yang lebih mendasar atau lebih dalam maupun lebih luas juga dibandingkan tes intelijensi umum. Nah, tes TPA ini sebenarnya ada yang menyebutkan bahwa tes TPA ini merupakan tes bakat skolastik. Tes bakat skolastik. Bakat skolastik. Tes bakat skolastik ini merupakan bagian dari tes bakat. Jadi, tes TPA ini sebenarnya bisa masuk tes intelijensi, juga bisa masuk tes bakat. Gitu. Kemudian ada tes kepribadian. Tes kepribadian ini untuk mengungkap berbagai ciri kepribadian tertentu. Jadi, misalnya tes kepribadian ini nantinya merupakan salah satu bentuknya itu tes MMPI atau tes kejiwaan. Dan terakhir tes minat, yaitu mengungkap reaksi seseorang terhadap berbagai situasi sehingga memberikan gambaran tentang minatnya. Nah, tes minat ini biasanya juga masuk tes gaya belajar. Itu masuk tes minat. Kemudian selanjutnya, tes minat ini sebenarnya di dalam tes psikologi bukan minat yang hanya, oh aku cuma ingin ini, tapi tes minat ini bisa mengukur minat sesungguhnya seseorang. Jadi kecenderungan yang paling dia inginkan, yang dia sukai, itu bisa diungkap melalui tes minat ini. Selanjutnya ada tes intelijensi. Intelijensi sendiri merupakan daya reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat terhadap fakta-fakta baru, fakta-fakta atau kondisi yang baru dan dipaparkan gitu.
Jadi misalkan intelijensi itu ada seseorang itu ketika sudah menempuh suatu pendidikan, dia kan pasti memahami beberapa konsep-konsep dasar, terus memahami logika dalam berpikir. Nah, logika dan konsep dasar itu diujikan ke kondisi yang baru. Maka dari itu ketika kita menemui tes TPA atau tes intelijensi umum, itu bukan menilai suatu materi. Jadi sifatnya tes itu nggak sama kayak tes di jenjang sekolah. Jadi tes intelijensi ini bukan menilai atau menguji materi, tapi tes intelijensi ini lebih ke penggunaan konsep dasar. Nah, di dalam kemampuan-kemampuan intelijensi, jadi kemampuan intelijensi ini kan nanti tesnya ada tes penalaran, tes verbal, terus ada tes logika begitu, ada tes kemampuan numerik juga. Di situ kemampuan-kemampuan itu nantinya pasti ada yang namanya kemampuan spesifik yang dimana dimiliki individu sehingga memungkinkan mencapai kemampuan atau keterampilan tertentu. Jadi dia nantinya akan berhasil di bidang di kemampuan spesifik ini akan berhasil telah melalui latihan. Nah, kemampuan spesifik inilah yang dinamakan bakat nantinya. Oleh karena itu, kemampuan spesifik ini tidak bisa hanya dites dengan tes intelijensi, maka dari itu muncul yang namanya tes bakat. Jadi, selanjutnya ada tes bakat. Tes bakat mengungkap kecenderungan kemampuan pada bidang tertentu. Jadi, kecenderungan kemampuan seseorang pada bidang yang spesifik itu tadi. Nah, salah satunya tes bakat adalah tes bakat skolastik yang digunakan untuk mengungkap prestasi belajar pada bidang tertentu. Contoh tes bakat skolastik ini ada tes potensi akademik. Tes potensi akademik ini yang sering digunakan ketika kita melanjutkan perguruan tinggi di Indonesia atau melamar beasiswa itu masih pakai tes potensi akademik. Tapi beda lagi ketika teman-teman misal pengen studi ke luar negeri. Biasanya mereka pakai GRE. GRE ini Graduate Record Examination. Itu juga tes bakat skolastik. Tapi yang pernah saya coba kerjakan, tes GRE ini menurut saya konsep-konsepnya itu lebih banyak, lebih luas dan dibandingkan tes potensi akademik. Jadi GRE ini misalkan ada fungsi fx yang ada di matematika itu juga diujikan di GRE, tapi di TPA nggak ada. Gitu. TPA sendiri menurut Sundari itu ada 4 jenis tes, yaitu ada tes verbal, tes kuantitatif, tes penalaran, dan tes gambar atau spasial. Kemudian ada yang menyebutkan juga bahwa tes TPA ini hanya ada 3 jenis, yaitu tes verbal, kuantitatif, dan tes penalaran saja. Karena tes gambar atau spasialnya itu masuk ke tes penalaran, penalaran gambar gitu. Oke, ini tesnya apa? Di sini ada yang bertanya, mungkin saya langsung jawab aja ya, Kak Ilmi. Boleh nanti tolong sertakan contoh soal tes intelijensi, tes minat, tes bakat, dan tes kepribadian seperti apa, Kak? Iya, oke. Nanti ya kita coba. Mungkin selanjutnya dari tes TPA ini. Nah, di sini ada tes TPA 07A. Nah, tes TPA 07A ini juga menurut saya masih digunakan juga klasifikasinya seperti sekarang. Jadi subtesnya itu ada subtes verbal, kuantitatif, dan penalaran. Subtes verbal, kuantitatif, dan penalaran. Jadi yang verbal ini padanan kata atau biasa kita sebut sinonim. Tes sinonim ini ada 15 item, waktunya 7 menit. Kemudian lawan kata atau antonim, kemudian ini analogi kata. Analogi kata itu contohnya analogi kata misalkan kita kita punya kata gini. Bentar.
Contoh analogi kata itu yang ada titik duanya nih. Terus dipadankan dengan kata apa? Misal besar, kecil. Nah, itu kan ini antonim. Padanan katanya bisa bising dan senyap. Nah, ini contoh analogi kata. Kemudian ada tes kuantitatif. Tes kuantitatif ini ada tes deretan angka, yaitu kita nanti lihat polanya. Jadi lebih lihat pola-pola bilangan. Kemudian ada tes aritmetika, ada konsep aljabar dan geometri. Ini total seluruhnya itu 40 soal dalam 40 menit. Jadi dari sini kita tahu bahwa jatahnya itu mengerjakan satu soal 1 menit. Sedangkan ini 40 soal dalam 20 menit berarti satu soal itu cuma punya waktu setengah menit. Sedangkan di sini ada penalaran logis, diagram, simbol, dan penalaran analitis. Yang logis ini biasanya kita tahu ada silogisme. Yang jika, maka, terus semua, sebagian, itu penalaran logis. Terus yang penalaran diagram dan simbol biasanya ada beberapa gambar, terus kita lihat kira-kira gambar yang berbeda itu apa, gambar pencerminannya itu apa, biasanya ini masuk di sini. Terus kemudian ada penalaran analitis, ini yang soal cerita. Misal orang pertama dia itu boleh masuk hari apa aja, yang kedua hari apa aja, orang ketiga hari apa aja. Nah, kira-kira di hari apakah yang ketiganya itu tidak bisa masuk, misalnya gitu. Ini kayak soal cerita. Di sini totalnya 40 soal, 40 menit. Jadi sama satu soal 1 menit. Jadi total seluruhnya soal TPA ini, tes TPA ini ada 120 soal dalam 100 menit. Nah, banyaknya waktu ini juga bisa berbeda. Maksudnya berbeda dari penyelenggara satu dan penyelenggara yang lain bisa juga waktunya berbeda. Jadi ada yang tes TPA-nya itu misal tes verbal itu berapa menit dan itu durasinya langsung misal kerjakan bagian verbal berapa menit, bagian kuantitatif berapa menit itu ada timernya itu ada. Kemudian ada juga yang langsung dikasih soal semua, misal 120 soal atau kadang cuma 60 soal, biasanya tes beasiswa itu langsung berapa soal disuruh ngerjakan seluruhnya dengan total waktu segini, itu ada. Jadi tergantung tes TPA ini seperti apa. Tapi secara umum biasanya kayak gini, tiap bagian ada timernya, ada waktunya. Oke, selanjutnya ada tes kepribadian. Tes kepribadian mengungkap berbagai ciri kepribadian tertentu. Jadi, secara garis besar dapat kelompokkan menjadi, ini pengelompokannya sebenarnya tes kepribadian itu sangat banyak ya. Jadi mungkin orang-orang di jurusan psikologi lebih memahami ini. Tapi saya ambil di sini mungkin kalau dikelompokkan berdasarkan teknik pengungkapannya dan bentuk alat untuk mengungkapkannya. Sama kalau bentuk alatnya itu ada verbal dan non-verbal. Kalau tes kepribadian secara verbal biasanya itu dalam bentuk kata-kata, entah itu dituliskan ataupun dalam wawancara, jadi secara verbal. Sedangkan secara non-verbal, misalkan tes itu tadi, terus menjawab ada pernyataan-pernyataan atau pertanyaan itu kita jawab ya, tidak gitu. Itu non-verbal. Kemudian berdasarkan teknik pengungkapannya bisa proyektif dan non-proyektif. Nah, yang tes proyektif ini alat ukur kepribadian dalam mengungkap kepribadian menggunakan media atau materi sebagai tempat memproyeksikan dorongan yang dimiliki seseorang, perasaan maupun sentimennya. Nah, tes proyektif ini contohnya apa? Tes proyektif itu ujinya bukan langsung dari apa wawancara ataupun pendeskripsian diri secara kata-kata. Biasanya tes proyektif ini itu melalui gambar. Kalau biasanya kita tes kerja atau tes psikologi, misal ikut
tes kedinasan itu juga ada tes psikologi. Salah satunya itu ada tes gambar. Biasanya ada tes warteg yang ada beberapa objek, terus kita disuruh menggambarkan, melengkapi objek itu menjadi suatu objek lain. Kemudian tes DAP, draw a person. Kemudian ada juga yang gambar tree, apa itu gambar pohon. Nah, ini juga kenapa gambar pohon, nantinya pohon itu kan bisa mewakili sifat-sifat manusia seperti itu. Kemudian ada tes non-proyektif. Tes non-proyektif itu tes kepribadian yang menggunakan bentuk inventory. Apa sih bentuk inventory? Inventory itu merupakan bentuk-bentuk pernyataan. Pernyataan yang nantinya dijawab benar atau salah. Ya, benar atau salah. Nah, selanjutnya tes MMPI. Tes MMPI, Minnesota Multifaceted Personality Inventory atau tes kejiwaan. Biasanya kalau kita pengen tes MMPI ini, kita ke RS. Jadi ini juga merupakan salah satu syarat ketika saya ikut pendidikan profesi itu, ketika saya lulus, pemberkasannya ada tes MMPI. Begitu juga ketika yang PNS, ikut CPNS, terus tes CPNS-nya itu sudah sampai final gitu, pemberkasannya ada MMPI-nya atau tes kejiwaan. Nah, tes MMPI ini merupakan salah satu bentuk tes kepribadian yang bentuknya inventory tadi. Nah, MMPI disusun untuk mengungkap karakteristik umum dari abnormalitas atau ketidakmampuan psikologis. Jadi, tes MMPI ini memang digunakan untuk melihat kira-kira ada nggak sih kecenderungan menyimpang dari psikologi kita gitu. Dan MMPI ini ada yang bilang, ada yang mengatakan bahwa ada 550 pernyataan afirmatif, ada juga yang menyebutkan 567 pertanyaan afirmatif. Pernyataan afirmatif ini ya kata tanya. Dengan pilihan responnya nanti benar, salah, atau ragu, atau tidak dapat mengatakan gitu. Jadi kita cuma nyintang-nyintang aja. Nah, di tes MMPI ini biasanya dikasih waktunya itu sekitar 60 menit sampai 90 menit. Biasanya seperti itu. Kemudian banyak soal yang sama gitu. Maka dari itu untuk tes MMPI ini memang kita harus jujur karena ya kalau kita jujur kita nanti bisa konsisten dalam menjawab pertanyaan yang mirip-mirip itu tadi. Kemudian di sini ada matriks perbandingan antara tes psikologi, TPA, dan MMPI. Berdasarkan cakupannya, tes psikologi ini mencangkup ada tes intelijensi, tes bakat, tes kepribadian, dan tes minat. Kemudian selanjutnya, kalau TPA itu cakupannya antara tes intelijensi dan bakat ini. Jadi kalau TPA lebih ke tes bakat skolastik, jadi lebih ke tes bakat. Kalau tes intelijensi itu lebih ke tes umumnya, jadi cuma konsep-konsep dasar, jadi nggak terlalu luas. Kalau tes bakat ini bisa jadi soal-soal yang diberikan itu tingkatan soalnya lebih sulit gitu. Kemudian ada tes MMPI. Tes MMPI itu cakupannya tes kepribadiannya atau tes kejiwaan gitu. Kemudian dari tujuannya, kalau dilihat tes psikologi ini lebih mengungkap diri individu dari segi intelijensi, bakat, dan minat ataupun kepribadian. Jadi tujuan dari tes psikologi ini lengkap sesuai kebutuhan juga. Jadi jadi itu tes psikologi, misalkan kita ikut di jenjang SMA atau jenjang perkuliahan ataupun di lembaga tertentu, itu bisa jadi berbeda-beda tergantung kebutuhannya nanti pengen yang diukur apa. Misalkan sekolah mengadakan tes psikologi untuk mengukur gaya belajar ya. Berarti nanti pasti ada angkat-angkat yang menunjukkan minat belajarnya apa, yang inventory, angkat inventory gaya belajar itu ada sendiri. Kemudian ada juga tes psikologi yang cuma disuruh gambar warteg aja. Ternyata di lembaga yang lain ada tes psikologinya sampai disuruh gambar orang. Kemudian ada tes korannya juga. Nah, itu tergantung kebutuhan lembaga tersebut. Ini pengen yang ukurnya itu bakat apa sih, kemudian kekurangan yang mana sih, atau
di dalam bidang pekerjaan kira-kira skill atau keterampilan mana yang penting, dan itu biasanya diteskan di tes psikologi. Kemudian yang TPA ini untuk mengetahui potensi intelektual individu dalam menempuh suatu pendidikan atau pelatihan. Jadi lihat potensinya, kira-kira individu ini mampu tidak menyelesaikan pendidikan atau menyelesaikan pelatihan. Tuh. Kalau MMPI tadi untuk mengungkap ketidakmampuan psikologis atau kecenderungan menyimpang dari sifat-sifat kepribadian seseorang begitu. Kemudian kalau komponen tesnya ini bergantung pada hal-hal yang ingin diketahui tadi, tergantung tujuannya dilakukan tes psikologi untuk tahu informasi apa saja gitu. Jadi komponen tesnya bisa berbeda. Kemudian yang TPA ini secara umum biasanya ada tes verbal, kuantitatif, dan penalaran. Dan yang MMP ini bentuk tesnya adalah pernyataan afirmatif atau pertanyaan, jadi kata tanya gitu, yang dijawab benar, salah, atau tidak dapat mengatakan. Itu mungkin perbandingan dari tes psikologi, TPA, dan MMPI. Jadi dari sini sebenarnya saya bisa menyimpulkan bahwa TPA itu juga masuk tes psikologi, MMPI pun juga masuk tes psikologi. Tes psikologi ini merupakan tes yang lebih umum gitu ya, cakupannya lebih luas. Berikut adalah contoh-contoh soal tes TPA. Perlu diketahui juga bahwa soal-soal di tes potensi akademik ini harus dijawab dengan menggunakan penalaran. Jadi menggunakan penalaran dan konsep kita yang kita punya. Jadi penalaran ini itu didukung dengan konsep yang kita punya, baik secara logis maupun analisis gitu. Jadi dia bukan untuk menguji suatu materi, tapi untuk menguji kita menggunakan konsep-konsep yang sudah kita punya untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi di soal TPA itu makanya bisa jadi caranya itu beragam. Satu soal bisa diselesaikan banyak cara. Pengerjaan tes TPA ini lebih mengutamakan pemahaman konsep daripada hanya sekedar menghafal rumus. Gitu. Baik, selanjutnya di sini ada tes kuantitatif. Yang masuk di sini adalah aritmetika dan aljabar. Di sini pakai sifat-sifat aljabar. Mungkin ini saya minta teman-teman ngerjakan langsung aja. Jadi kerjakan bareng-bareng biar teman-teman juga bisa mencoba. Ini soal ini pakai konsep ini. A kuadrat plus B kuadrat itu terus di plus 2AB sama dengan A plus B kuadrat. Kemudian ada juga ketika ini A min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. Terus ada juga A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. Ini konsep dasarnya soal kayak ini. Nah, kira-kira menggunakan konsep yang di atas ini, salah satu konsep yang di atas, ini soal ini jawabannya berapa? Coba teman-teman sekarang hitung, saya kasih waktu sekitar 2 atau 3 menit, tulis jawabannya di kolom chat. Ayo silakan dicoba teman-teman. Gimana? Ada yang mau coba menjawab? Oke, mungkin kita kerjakan bareng-bareng ya. Jadi, misalkan 100 kuadrat di sini, 100 itu kita misalkan A, 99 kita misalkan B.
Berarti ini persamaan ini bisa kita tuliskan A kuadrat plus B kuadrat min AB. Nah, ini lebih sesuai dengan ini. Bisa dilihat. Tapi ini min 2AB, ininya cuma AB. Berarti kan masih butuh, ini kan min AB sama dengan min 1AB. Berarti kan masih butuh lagi min 1AB. Berarti perlu ditambahkan min 1AB plus di sini plus 1AB. Kenapa? Karena ini kan sama dengan 0. Jadi persamaan ini kalau ditambah 0, kalau ditambah dengan 0 kan tidak mengubah persamaan yang di sini. Jadi tetap nilainya. Oke, dari situ, terus yang ini dihitung sendiri. Ininya plus 1AB-nya dibiarkan. Dapat A kuadrat plus B kuadrat min 2AB plus 1AB. Berarti yang ini jadinya ini sama dengan ini kan. Berarti sama dengan A min B kuadrat ditambah 1AB. Baru ini diganti ke A-nya tadi 100, B-nya 99. Berarti, oh ini sorry, B kuadratnya harusnya di luar. Ini kuadratnya ini. Nah, di sini berarti sama dengan 100 dikurangi 9 dikuadratkan ditambah 1 dikalikan 100 dikalikan 9. Jadi 100 kurangi, oh sorry, ini 99. 100 kurangi 99, 1 kuadrat, ditambah 100 kali 99, 9.900. Oh, ini kurang berarti. Jadi jawabannya 9901. Ini jawabannya. Oke, ini mohon maaf ini soalnya masih kurang. Jadi jawabannya 9901. Pakainya soal yang kayak gini. Oke, untuk selanjutnya, contoh selanjutnya ada ini. Kira-kira X-nya sama dengan 1/40, Y-nya sama dengan 40%. Manakah pernyataan berikut yang tepat? Ini juga merupakan contoh soal aritmetika. Aritmetika aljabar. Silakan coba teman-teman kerjakan juga yang ini. Saya kasih waktu 2 menit. Oke, gimana? Ada yang udah dapet jawabannya? Oke, Kak Ayu Selayan dapat jawaban B. X-nya lebih kecil daripada Y. Oke, yang lain bagaimana? Yuk, 1 menit lagi nih. Oh, udah 2 menit. Udah 8:05. Yang lain, Kak Indira juga dapat B. Jadi, sepertinya ini Kak Indira ketemu ya di kelas live bulan September kemarin. Bulan September kan ini. Ya.
Jadi ini ya, kalau hitungnya, X kan sama dengan 1/40. Y-nya sama dengan 40%. 40% kan 40/100. Begini. Jadi, di sini itu ada dua cara ya. Kita bisa lihat 40 dikali 3 itu kan jadinya 3/120. 3/120 aja masih lebih kecil dari 40/100. Jadi X-nya pasti lebih kecil dari Y. Bisa juga pakai ini. X-nya kan sama dengan 1/40. Y-nya 40% itu sama dengan 4/10. 4/10 ini kalau dijadikan per 40 sama dengan 16/40. Nah, ini juga ketemu bahwa X-nya kurang dari Y. Terus bisa juga, ya ini tadi 40 dijadikan mendekati 100% itu berarti dikalikan 2,5. X-nya sama dengan 2,5, ini jadinya 100. Kemudian yang ini Y-nya 40/100. Nah, di sini juga ketemu X kurang dari Y. Siapa lagi yang jawab? Kak Siti Musriati. Jawabannya A. Oh, jawabannya. Jadi kurang tepat ya, Kak. X-nya yang lebih kecil daripada Y. Karena ini paling jelas. Ini 1/40, yang ini 16/40. Kemudian selanjutnya ke soal berikutnya. Di sini ada namanya itu matematika berpola. Matematika berpola. Jadi misal di sini bisa diperhatikan antara antar baris atau antar kolom nanti hubungannya. Kalau di sini dilihat dari barisnya, ini 45, 36, 27. Baris kedua 36, 27 yang ditanyakan, terus ini 27, 18, 9. Kalau dari kolom, ini ada 45, 36, 27. Ini 36, 27, 18. Nah, yang ini apa? Kira-kira yang tanda tanya ini isinya apa? Coba teman-teman cari polanya itu seperti apa jawabannya. Oke, Kak Marisa. Kak Marisa ini udah jawab D. Yang jawabannya 18. Oke, yang lain dapat berapa? Kira-kira? Coba saya tunggu 1 menit. Apakah jawabannya juga 18 atau jawaban yang lainnya? Oke, Kak Siti Musriati juga dapat D. Ada 2 yang jawab D ya, sudah. Oke, kita coba sekarang dilihat. Ini kalau secara kolom, ini kan lebih 45 ke 36, 36 ke 27. Ini berkurang 9, ini kurang 9. Ini juga kurang 9, ini kurang 9. Berarti ini 27 kalau dikurang 9 hasilnya 18. 18 dikurang 9 hasilnya 9. Berarti jawabannya 18. Tuh. Jadi lihat pola-pola antar satu kolom. Bisa juga dilihat dari baris. 45 ke 36 ini juga dikurang 9. 36 ke 27 ini berkurang 9. 27 ke 18 kurang 9. 18 ke 9 juga berkurang 9. Berarti polanya konsisten. Dari sini kita tahu bahwa 36 dan 27 ini juga berkurang 9 ternyata. Berarti 27 dikurangi 9 itu sama dengan 18. Jawabannya D, 18. Itu untuk matematika berpola. Jadi lihat polanya dikira-kira seperti apa. Oke, kita lanjut. Ini juga matematika berpola. Ini ada 9, 5, ini 90. Ini 6, ini yang ditanyakan, terus ini 4. Kira-kira jawabannya tanda tanya ini berapa, teman-teman? Silahkan ditulis di kolom chat jawabannya. Saya tunggu 1 menit.
Oke, ada yang jawab 24, ada yang dapat 48. Jadi ke Arif Atinisa 24, ke Ayu Selayan jawabnya 48. Yang lain gimana? Dapat berapa? Oke, Kak Tati Sofiani dapat E juga. Oke, kita bahas ya. Di sini ada 9, 5, dan 90. Ini jawabannya itu sebenarnya udah apa ya, bisa dicurigai. Ini 90, ini ada 9. Berarti ini 90 didapat dari 9 dikalikan 5-nya ini dikali 2. Berarti 9 kali 10. Jawabannya 90. Ini ada yang udah jawab juga. Kak Siti dapatnya C. Oke, kita lanjutkan ya pekerjaannya ini. Yang ini berarti juga didapat dari 6 yang sebelah kiri dikalikan yang sebelah kanan dikalikan 2. 6 dikali 4 kali 2, 8. 6 kali 8, 48. Jadi jawabannya gitu. Baik, dari sini semoga bisa dipahami ya. Ini yang matematika berpola. Selanjutnya di materi selanjutnya ada deretan bilangan. Deretan bilangan ini deret bilangan. Ini contohnya cuma saya kasih contoh soal mungkin karena teman-teman udah familiar ya. Ini juga sama, cari polanya. Kira-kira jawabannya apa ini teman-teman? Nih, Kak Marisa dapat E. Yang lain dapat jawaban apa? Oke, Kak Ferika juga dapat ini. Baik, kita coba langsung kerjakan ya. Ayo Selayan dapat E juga. Jadi kalau dilihat, ini sebenarnya ada dua pola yang bisa saya temukan dari soal ini. Pertama, kalau pakai penjumlahan, 0 ke 3 itu nambah 3. 3 ke 8 ini nambah 5. 8 ke 15 ini nambahnya 7. Berarti di sini kan nambah 2, ini nambah 2. Artinya ini nanti juga nambah 2. Berarti plus 9. 15 plus 9 dapatnya 24. Kemudian bisa juga 0, 3, 8, 15. 0 itu merupakan 1 kuadrat kurangi 1. 3 itu 2 kuadrat kurangi 1. 8 ini 3 kuadrat kurangi 1. 15 4 kuadrat kurangi 1. Berarti yang ini 5 kuadrat kurangi 1. Jawabannya 25 kurangi 1. 24. Jadi jawabannya 24. Oke. Selanjutnya kita coba ke nih soal cerita kuantitatif. Arini mampu menjahit baju dalam waktu 2 hari, sedangkan Bunga mampu menjahit 3 baju dalam waktu 3 hari. Jika mereka berdua mendapat pesanan 30 baju untuk diselesaikan bersama, jadi nanti pekerjaannya bersama-sama, berapa hari pesanan tersebut bisa selesai? Ini kalau ada pengerjaan bersama-sama, biasanya itu pakainya yang ini. Kayak, jadi ini banyak bagian yang diselesaikan, banyak bagian yang diselesaikan, kemudian yang ini waktunya. Jadi yang bawah adalah waktu penyelesaiannya. Nah, yang ini banyak bagian yang diselesaikan bersama, yang diselesaikan bersama. Kemudian ini waktunya. Ini waktu penyelesaiannya.
Misalkan ini banyak bagian yang diselesaikan A, ini yang diselesaikan B. Tinggal tulis aja penyelesaiannya. Ini teman-teman coba dulu ya, 1 menit aja. Nah, ada yang udah dapet belum? Ini masuk ke soal perbandingan sebenarnya. Konsep perbandingan. Jadi kita kerjakan bersama aja ya. Oke, di sini di sini kan ada Arini dan Bunga. Nantinya menyelesaikan bersama. Sama Arini, dia bisa menyelesaikan 4 bagian baju per selama 2 hari. Berarti kan ini bagiannya, ini banyak bagiannya. Ini waktu pengerjaannya. Kemudian ditambah yang diselesaikan Bunga, dia bisa menjahit 3 baju dalam waktu 3 hari. Kemudian yang ditanyakan adalah waktu bersama-sama. Ketika mengerjakan bersama, waktunya itu dimisalkan dengan X misalkan. Berarti ini X yang dikerjakan, banyaknya pesanan yang dikerjakan bersama adalah 30. Ini 30. Nah, ini perlu diingat juga bahwa banyak bagian ini kan satuannya sama, berapa potong baju gitu. Terus satuan waktunya ini juga yang bawah juga sama, satuan hari, berapa hari. Ini 4 baju 2 hari, 3 baju 3 hari. Kemudian kalau 30 baju diselesaikan bersama, waktunya berapa? Nah, waktunya misalkan ini X. Kita selesaikan 4 per 2, ini dapatnya 2. 3 per 3 dapatnya 1. Berarti sama dengan 30 per X. 2 tambah 1, 3. Sama dengan 30 per X. X-nya ke ruas kiri, 3-nya ke ruas kanan. Jadi dibagi. Dapat kita X sama dengan 30 dikurangi 3. Sama dengan 10. Berarti 30 baju dapat diselesaikan bersama-sama selama 10 hari. Jawabannya B. Tuh. Ini untuk soal kuantitatif yang soal cerita. Selanjutnya, nah di sini ada juga ini soal. Septian memiliki beberapa permen yang akan dibagi ke dalam beberapa kantong. Setiap kantong diisi 6 permen, maka ada satu kantong berisi 5 permen. Jadi kalau satu kantongnya diisi 6 permen, nanti ada sisa 5 permen di salah satu kantong. Begitu pula ketika setiap kantong diisi 7 permen, maka ada satu kantong yang hanya berisi 5 permen. Sekarang yang ditanyakan, berapa minimal banyak permen yang dimiliki oleh Septian? Ini coba teman-teman kerjakan. Ini masuk ke dalam konsep FPB dan KPK soal ini. Nah, kira-kira gimana ini pengerjaannya? Coba teman-teman coba kerjakan dulu selama 1 menit. Nanti kita bahas bareng.
Oke, coba kita kerjakan bersama ya. Ini, misalkan banyak permennya itu X. X ini kalau dibagi dengan 6 akan sisa 5. Kan karena kantong diisi 6 permen, berarti jika dibagi 6, ada satu kantong yang sisanya cuma isi 5. Kemudian X ini kalau dibagi dengan 7, jadi tiap kantong isinya 7, sisanya juga 5. Artinya, ini, misalkan ini kan kantong pertama, tambah kantong kedua, tambah kantong ketiga, sampai beberapa kantong. Ini nanti ada satu kantong itu cuma isinya 5. Nah, itu juga di sini yang 6. Ini misalkan ini 6, 6, 6. Terus kemudian kalau diisi 7, isi 7, kemudian isi 7, itu ada juga sisa 5. Artinya, penjumlahan yang ini dengan yang ini, itu jumlahnya sama. Misalkan bilangan A. Bilangan A ini, jumlah permen sebanyak A ini, A itu bisa habis dibagi oleh 7, kemudian juga habis dibagi oleh 6. Berarti dua bagian yang habis dibagi 7 dan habis dibagi 6, artinya A ini kelipatan 7 dan 6. Jadi karena kita nyari minimal banyak permen, minimal ya. Berarti artinya kita nyari kelipatan terkecil. Berarti kalau kelipatan terkecil itu kita nyari KPK dari 7 dan 6. KPK 7 dan 6 ini kalau bilangan berurutan KPK-nya itu tinggal ngalikan aja. Berarti kan 7 kali 6, 42. Nah, dapat A-nya itu sama dengan 42. Itu masih ini. Nah, tadi kan kalau dibagi 6, sisa 5, bagi 7, sisa 5. Berarti X-nya, X-nya itu adalah A ditambah sisanya tadi, di sini. Tambah 5. Berarti seluruh permen yang ada minimal itu harus ada 42 permen ditambah 5. Berarti 47 permen yang ada. Ini C jawabannya. Oke, selanjutnya ini juga ada soal cerita. Ini jika Rian dapat berlari menempuh 12,5 meter dalam 5 detik, maka untuk menempuh 50 meter membutuhkan waktu berapa detik? Nah, dari sini kan ada hubungan, ada jarak, ada waktu. Ini ada jarak, ini ada waktu. Kalau ada jarak dan waktu, berarti kita mengenal yang namanya konsep kecepatan. Kecepatan itu sama dengan jarak dikalikan waktu. Atau, sorry, kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Maaf. Jarak dibagi waktu. Atau kalau disimbolkan, P sama dengan S per T. Nah, dari sini, ini kecepatan yang ini dengan kecepatan yang ini, anggapannya kan sama. Berarti V1 sama dengan V2. Rumusnya V1, S1 per T1, terus V2, S2 per T2. S1-nya ketika 12,5 meter, itu dapat ditempuh 5 detik. Sedangkan S2 ketika 50 meter, kita perlu waktu berapa detik? Berarti T2-nya ini yang ditanyakan. Ini 12,5 bagi 5. 12,5 bagi 5 itu berapa, teman-teman? Kok lupa. 2,5. 2,5. Ini sama dengan 50 per T2. Berarti T2-nya ke ruas kiri, T2 sama dengan 50 per 2,5. Atau 500 dibagi 25. 500 dibagi 25 itu sama dengan
20. Berarti 20 detik yang diperlukan untuk menempuh 50 meter. Oke, ini Kak Alma Raihan udah dapet 20 detik. Oke, selanjutnya ada penalaran logis. Penalaran logis ini contoh penalaran logis. Jadi pakai silogisme. Jika banyak pohon rindang, maka udara di sekitar sejuk. Nah, udara di sekitar sejuk, kira-kira ini kesimpulannya apa, teman-teman? Silahkan tulis di kolom chat. Jawabannya apa? Jika banyak pohon rindang, maka udara di sekitar sejuk. Nih, Kak Marisa. Jawabnya A. Oke, yang lainnya. Gimana? Jadi, ini kalau ada jika maka, jika ada pernyataan P, kemudian maka ada pernyataan yang Q, itu tidak sama dengan pernyataan itu tidak sama dengan jika Q maka P. Ini. Jadi jika banyak pohon rindang maka udara di sekitar sejuk. Maka jika udara di sekitar sejuk, jawabannya banyak pohon rindang, ini kurang tepat. Ini kurang tepat. Karena apa? Ini kan nggak bisa. Jika P maka Q itu tidak sama dengan jika Q maka P. Maka dari itu, karena udara di sekitar sejuk, terus ke sini itu tidak dapat disimpulkan jawabannya. Ini pernyataan ini itu sama dengan jika lawannya Q, yang Q ke depan tapi kontranya, jadi min Q, maka min P. Jadi misal kalau pernyataannya di sini udara tidak sejuk, maka dapat disimpulkan pohonnya tidak banyak pohon yang rindang gitu kesimpulannya. Tapi kalau udara di sekitar sejuk, terus disimpulkan banyak pohon rindang, ini kurang tepat. Yang ini tidak dapat disimpulkan kalau ini. Oke, semoga bisa dipahami ya yang ini. Jadi kalau ada P maka Q itu nggak bisa disimpulkan kalau ada Q ke P. Karena kalau dituliskan di sini kan ini jika P maka Q. Nah, karena ini kalau Q ini nggak bisa disimpulkan jadi P itu nggak boleh. Nah, dari itu ini tidak dapat disimpulkan. Tapi kalau di sininya yang ini, misalkan premis ini kan premis kedua pernyataan pertama, ini pernyataan keduanya gini. Kalau misalkan premis pertamanya atau pernyataan pertamanya jika P maka Q, terus di sininya premis keduanya itu min Q, itu bisa nanti kesimpulannya jadinya min P. Oke, ini penalaran logis. Kemudian yang ini ada juga semua yang begadang merasa lelah, semua yang merasa lelah mengantuk. Ini kira-kira jawabannya apa teman-teman? Ini banyak. Ada D, ada yang jawab B, D, E. Jadi ini kalau ini semua dan semua berarti jawabannya itu pasti depannya semua. Semua yang begadang merasa lelah, semua yang merasa lelah mengantuk. Ini yang sama kalimatnya, ini lelah, ini ada lelahnya. Berarti semua yang begadang itu mengantuk. Semua yang begadang pasti mengantuk. Ini jawabannya D. Oke, lanjut. Yang penalaran ini penalaran analogi gambar di sini. Nah, kira-kira jawabannya apa? Ini ada segitiga dan tanda panah. Melihat posisinya. Kemudian ini, kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Coba.
Oke, Kak Rara dapat C. Yang lainnya? Kita bahas bareng ya. Hmm, ini, oke, Kak Marisa dapat B. Dan yang ini dilihat bahwa ini segitiganya ini putar ya dari sini, terus ada panahnya ini putar ke sebelah sini, muter ke bawah. Jadi muter ke bawah, panahnya posisinya tetap, tapi ikut rotasinya. Si segitiga ini juga, jadi rotasinya mengarah ke sini, ini nanti ke sini. Nah, jadinya ini. Berarti kan ini juga rotasi, tapi yang berotasi itu ada dua. Ini pertama segitiga dan persegi. Perseginya dimiringkan ke sini. Jadinya gini, dan posisi segitiganya tetap ternyata. Tapi yang pindah lingkarannya. Lingkarannya ikut berotasi ke sisi yang ini. Jadi tadinya ke sini nempel ke sini. Artinya nanti yang ketiga harusnya ini nanti misalkan ini berarti persegi dan segitiganya rotasi ke sini, yang lingkaran ke sebelah sini. Nah, yang sesuai dengan sini, jadi ini gambarnya terus lingkarannya di sebelah sini, itu yang B sama kan jadi ini sisi kanannya yang lancip sisi kanan, terus ini sisi kirinya ada lingkaran. Berarti yang sesuai ini yang B itu. Kenapa kok ini yang kurang sesuai? Karena kan posisi segitiganya kurang cocok. Jadi harusnya ini segitiganya di sebelah kanan ini belum sampai ke sebelah kiri ini. Gitu. Selanjutnya, ini klasifikasi gambar. Klasifikasi gambar yang dicari adalah manakah gambar yang berbeda di antara kelima gambar ini. Tuh. Oke, silakan. Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Kak Melisa dapat D, B, Oke. Nggak ada yang bisa jawab. Mari kita bahas langsung aja. Jadi kalau dilihat ini, yang dilihat posisi bintang dan segitiganya bisa dilihat. Bintangnya di sebelah sini, ini juga di sebelah sini, sebelah sini. Nah, sedangkan ini enggak agak miring. Nah, ini di tengah pas. Kemudian posisinya ini, posisi segitiganya kan menyerong, terong terhadap jajar genjang. Sedangkan yang ini kok lurus. Nah, yang beda yang ini. Lanjut, sekarang yang ini. Kira-kira yang beda yang mana? Yang A. Oke, Kak Tati Sufiani dapat yang A. Baik, kita langsung kerjakan aja ya. Yang A ini ada persegi panjang, isinya 2 titik, ini 5 titik, ini satu, ini ada 3 titik 4 5 6 7, ini ada 3. Nah, dari sini, isi titik-titiknya di sini, semua ganjil, ini tok yang genap. Cuma ini yang genap, berarti jawabannya A, yang paling beda. Jadi dari klasifikasi gambar itu yang dibedakan itu bisa aja banyaknya objek, terus bisa juga yang dibedakan itu posisinya, rotasinya, kemudian bisa juga hasil pencerminannya. Jadi macam-macam klasifikasi gambar itu. Kemudian itu contoh-contoh tes TPA yang juga
bisa jadi diujikan di tes psikologi. Selanjutnya ada contoh tes psikologi gambar. Tes psikologi gambar merupakan salah satu bentuk tes proyektif yang tadi saya bilang, karena nggak langsung menanyakan atau mendeskripsikan sesuatu, tapi dilihat kepribadian seseorang itu dari hasil gambarnya. Nah, kelebihannya kenapa kok pakai hasil gambar? Itu kan misalkan yang kita ke luar negeri nih, terus kita di situ ikut tes psikologi. Meskipun di luar negeri kita tidak memakai bahasa yang sama, tapi pihak yang melakukan tes psikologi ini itu bisa memprediksi kira-kira kepribadian seseorang itu apa, hanya lewat gambar tanpa lewat kata-kata begitu. Contohnya di sini ada boundary test. Ini menilai karakter kepribadian seseorang tujuannya melalui pohon. Nah, kenapa pohon? Karena pohon ini memiliki karakteristik yang hampir sama dengan manusia. Jadi ketika mengikuti tes boundary ini harus lengkap menggambarkan bagian-bagian pohonnya. Jadi antara daun, dahan, akar, kemudian banyaknya daun itu gimana kita menggambarkannya. Nanti ada analisa tersendiri dari psikolog gitu. Kemudian ada draw a person, DAP test. Jadi kita harus menggambar orang secara keseluruhan. Ini sebisa mungkin kalau kita gambar itu detail. Misalkan rambutnya, terus wajahnya itu ciri khasnya seperti apa yang sedang dia lakukan, terus pakaiannya seperti apa, maupun objek-objek yang menyertainya. Misal bisa jadi dia sedang nulis atau sedang main basket. Itu bisa dinilai kira-kira kepribadian orang yang menggambar tersebut itu seperti apa gitu. Kemudian ada warteg tes. Warteg tes ini yang sering kali kita temui kalau tes psikologi. Ini mengeksplorasi emosi, imajinasi, dinamisme, kontrol, dan reality function yang dimiliki setiap orang, namun dengan intensitas dan interrelasi yang berbeda. Jadi di sini ada gambar titik, gambar ini kayak melengkung gitu, terus ada barisan garis ini. Ini kan nanti tiap orang bisa menggambarkannya ke objek-objek baru yang berbeda. Biasanya antara objek satu dengan yang lain itu ada kemiripan atau tidak. Kalau polanya mirip, kira-kira itu sifat orangnya seperti apa gitu. Jadi nilainya dari objek yang digambar itu hasilnya mirip atau enggak, ataukah dia bisa menggambar di luar umumnya orang yang kepikirannya gimana, berarti kan bisa dinilai bahwa orangnya kreatif gitu. Oke, selanjutnya ada tes psikologi itu biasanya juga ada tes koran. Ini yang pernah pengalaman saya ketika ikut tes di sekolah kedinasan itu juga ada tes koran. Karena memang kebetulan atau ketika melamar kerja itu ada tes koran karena tes koran ini memang menilai sifat adaptasinya seseorang, terus ketahanan, stabilitas, motivasi, konsentrasi, serta kontrol emosi seseorang. Karena apa? Tes koran ini kita itu benar-benar harus fokus, kemudian harus bisa nahan capek karena kita disuruh menghitung. Jadi di sini ini contoh tes Pauli. Jadi tes koran itu ada tes Pauli dan Kraepelin. Kalau tes Pauli dia itu langsung satu kolom, nanti satu ini misal 8 dan 3 itu hasilnya 11 yang ditulis angka terakhirnya 1. 3 dan 1 jumlahnya 4. 1 dan 8 9. 8 dan 8 kan 16. 16 tulis aja 6. Di sini kita nulis jadi seteliti mungkin terus secepat mungkin. Nanti kalau misalkan dari instruksinya disuruh garis berarti tulis garis. Ketika disuruh mulai nulis lagi dimulai dini, tapi masih pada kolom yang sama, jadi dilanjutkan gitu. Beda dengan tes Kraepelin. Kalau tes Kraepelin bukan ngerjakan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Sama ngitungnya gitu. Nanti misalkan instrukturnya bilang pindah, nah dilanjut. Ya. Kemudian pindah, lanjut lagi pindah. Sekarang dari sini kan bisa dilihat juga grafiknya. Kalau misalkan udah mulai capek, itu bisa jadi dalam waktu yang sama itu menyelesaikan perhitungannya cuma sampai sini. Nah, beda kalau misalkan konsentrasinya penuh, bisa jadi nanti penyelesaiannya itu stabil. Nah, dari sini kan juga bisa dilihat bahwa tingkat konsentrasinya, stabilitasnya dalam bekerja itu gimana.
Oke, selanjutnya yang terakhir ada tentang tips menghadapi tes TPA. Kalau dari saya ini, tes TPA itu kan dirancang dengan konsep dasar yang bisa dikerjakan dari orang di berbagai jurusan itu bisa. Nah, jadi yang perlu dipersiapkan adalah konsep dasar dan banyak pemahaman kosakata maupun pengetahuannya dalam membaca. Tuh. Yang kedua, perbanyak latihan soal dengan variasi atau jenis berbeda. Bisa jadi satu konsep yang sama itu soalnya itu bisa berbeda-beda dan unik gitu. Terus kemudian yang ketiga, latihan soal dari tingkat mudah sampai tingkat sukar. Yang keempat, latihan dengan waktu pengerjaan terbatas. Karena seperti tadi yang disampaikan bahwa sebenarnya tes TPA ini satu soal itu 1 menit. Tapi tes TPA juga tidak dirancang untuk diselesaikan seluruhnya. Tapi yang penting kita mengerjakan sebanyak mungkin, semaksimal mungkin gitu. Kemudian yang kelima, disiplin dalam belajar. Jadi jangan sistem kebut semalam dan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ini gunanya karena tes TPA itu eh, nah, ini tes TPA itu kan juga butuh tenaga ekstra dalam konsentrasi. Makanya perlu istirahat yang cukup biar fokus. Sama aja dengan tes psikologi ini. Kalau tes psikologi ini lebih kenali diri sendiri dulu, terus kemudian perbanyak informasi tentang tes psikologi yang akan diikuti, kira-kira macamnya seperti apa saja yang akan diteskan. Gitu. Kemudian perbanyak latihan soal, latihan waktu pengerjaan terbatas, dan yang paling penting ini juga istirahat yang cukup. Kemudian tips menghadapi MMPI. Kalau MMPI ini lebih saran dari saya adalah kalau ngerjakan harus tenang dan menjawab dengan jujur. Karena kalau nggak jujur, nanti ada beberapa soal yang diulang-ulang ketika pertanyaannya. Ya, itu dilihat kira-kira kita konsisten nggak sih jawab pertanyaan yang sama itu. Kalau nggak konsisten, berarti kan ada implikasi bahwa kita ini eh, tidak jujur dalam menjawab. Gitu. Terus kemudian yang keempat, juga istirahat yang cukup karena perlu fokus dalam mengerjakan meskipun hanya menjawab ya tidak, tapi ada 567 pertanyaan yang akan kita jawab di tes MMPI. Oke, apa sih pentingnya tes potensi akademik? Yang jelas karena tes potensi akademik itu untuk mengukur keberhasilan kita menyelesaikan studi juga berarti ini bisa dijadikan syarat bagi perguruan tinggi untuk syarat kita masuk bisa diterima atau tidak. Kemudian yang kedua, syarat tes beasiswa. Yang ketiga, bisa jadi syarat tes seleksi kerja. Kemudian kalau tes psikologi ini lebih untuk mengetahui kecenderungan seseorang dalam bekerja dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, bisa jadi tes psikologi saat masuk kerja maupun syarat masuk perguruan tinggi tertentu juga kadang ada tes psikologinya. Kemudian yang terakhir, tes psikologi untuk mengetahui bidang yang sesuai bagi individu. Misalnya itu evaluasi kerja. Evaluasi kerja juga ada tes psikologinya. Karena apa? Biasanya individu ditempatkan di bidang tertentu, kira-kira ini udah sesuai belum dengan bakatnya. Dan jangan kinerjanya itu kurang maksimal, sehingga perlu dipindahkan ke bidang yang lain. Mungkin itu saja dari saya. Silakan teman-teman kalau mau bertanya dan mungkin saya kembalikan dulu waktunya ke Mbak Renita. Oke, terima kasih Mbak Nilam atas pemaparan malam hari ini terkait perbedaan TPA dan tes psikologi. Dan tentunya Mbak Nilam sudah kasih contoh beberapa soal ya. Tadi teman-teman juga sudah mulai belajar mengerjakan soal-soal TPA. Gimana? Ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Ada pertanyaan Kak dari Kak Erdina nih. Filenya dibagi nggak Kak? Boleh nggak Mbak Nila untuk file perbedaan tadi dibagi ke teman-teman? Ya, boleh-boleh Mbak. Silakan. Boleh, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau misalnya belum ada yang bertanya, mungkin pertanyaan dari saya Mbak Nila terkait eh, tips dan trik mungkin. Kalau TPA itu kan
Tadi ya seperti Mbak Nila menjelaskan, itu lebih ke penalaran, kemudian banyak hitungan maupun terkait apa yang kita pelajari gitu ya. Sedangkan kalau psikotes itu kan lebih ke psikologis kita. Nah, gimana sih kira-kira tips trik pengerjaan masing-masing ini? Kan tentunya dua tes ini nih dua tes yang berbeda ya. Yang satu adalah eh, kita tahu konsepnya, sedangkan yang satu terkait pribadi kita. Apakah dalam tes psikotes itu boleh kita buat sebaik mungkin? Jadi kayak eh, apa yang sekiranya kita anggap itu bagus, kita keluarkan. Atau ya kita memang harus menjadi diri kita sendiri ketika tes psikologi itu. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Renita. Mungkin ini sifatnya apa ya, sering aja ya, bisa jadi saya kurang tepat juga. Jadi mungkin ada yang lebih ahli, lebih apa ya, sesuai lah. Kalau dari pengalaman saya sendiri sih, untuk tes TPA kan jelas, kita itu belajar konsep-konsep dasar matematika gitu. Apa yang dipersiapkan itu jelas. Tapi kalau tes psikologi ini, tuh saya biasanya lihat dulu, kira-kira yang saya apply itu di bidang apa. Misalkan di bidang pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan ketekunan. Oh, berarti nanti mungkin kita bisa mempresentasikan diri kita atau melatih diri kita sendiri untuk sesuai di bidang tersebut. Tapi balik lagi, biasanya kalau kita memang nggak bakat di bidang itu, ya mungkin hasilnya tidak semaksimal orang yang memang berbakat. Jadi meskipun begitu, kita juga perlu ingat bahwa orang berbakat pun kalau tadi sudah disebutkan, kalau bakat tidak dilatih, itu pun juga belum maksimal. Artinya meskipun kita tidak berbakat, kita bisa juga menyesuaikan diri sesuai dengan kriteria yang diinginkan ketika kita apply sesuatu gitu. Misalkan tes psikologi itu tadi kan ada tes koran ya Mbak Renita. Tes koran kan belajar fokus, ketahanan, kemudian stabilitas. Nah, tes perhitungan itu juga kita latihan itu. Sebenarnya berlatih juga. Ada aplikasinya, saya lupa juga ya kalau aplikasinya. Itu kita tes ngitung berapa menit itu dapat berapa hitungan gitu. Itu juga dilatih, berlatih. Kemudian yang tes psikologi gambar gitu. Misalkan tes psikologi gambar ini kalau dari saya mungkin cari referensi. Kira-kira referensi kalau gambar pohon yang begini itu menggambarkan seperti apa, yang begini seperti apa. Nah, mungkin kita ya juga inginnya menampilkan yang sesuai dengan yang kita apply ya. Ya, coba aja belajar untuk gambarnya itu lebih bagus, lebih teratur kayak gitu. Karena kan bagaimanapun ketika kita gambarnya rapi berarti menampilkan bahwa kita itu sebagai pribadi yang nggak gerasa gerusu, nggak keburu-buru. Kita juga pribadi yang bisa rapi, detail seperti itu. Jadi menurut saya memang nggak beberapa dari diri kita itu nggak bisa dibuat-buat, tapi beberapa dari diri kita itu bisa diarahkan ke yang lebih baik begitu Mbak Reni. Oke, terima kasih Mbak Nilam. Sekaligus tadi jadi pertanyaan untuk dari diri saya pribadi ya. Kalau psikotes itu psikologi itu seperti apa? Jadi memang boleh ya kita belajar dulu kalau psikologi misalnya tadi terkait gambar itu. Kemudian di kita artikan dulu nih gambar pohon ini artinya apa dan disesuaikan dengan apa yang akan kita apply gitu. Iya, betul. Oke, dari teman-teman yang lain masih ada waktu untuk berdiskusi. Kalau ada yang mau open microphone juga nggak masalah, supaya terlihat timbal balik antara teman-teman dengan Mbak Nilam. Aman nih, belum ada yang mau didiskusikan. Di kolom chat juga sepertinya sudah terjawab semua ya Mbak Nilam ya tadi. Oh ada Kak Erlina ini. Oke, ada pertanyaan dari Kak Erlina. Untuk tes TPA yang sering keluar saat ujian tes masuk kampus, yang jenis apa ya Kak? Dan tips trik agar bisa menyelesaikan soal sesuai rentang waktu, gimana ya? Ada nggak website atau acuan yang bisa kita gunakan untuk mempelajari TPA? Oh Boleh dijawab, kalau Mbak Nina? iya,
Baik, terima kasih Mbak Renita. Kalau mungkin dari website ya atau acuan belajar, saya itu biasanya iseng download itu soal-soal TPA. Itu kan ada yang bentuk PDF atau apa. Mungkin kalau Hmm. websitenya saya belum ketemu sih yang secara cuma-cuma memberikan tes gratis itu. Mungkin websitenya berteman ya, Mbak. Oke, boleh-boleh silahkan buat Iya. akun di website berteman. Nah, itu. Jadi kalau TPA itu ya saya cari-cari soal online kadang atau biasanya cari buku TPA untuk dipelajari karena memang banyak buku yang kualitasnya bagus, terus soal-soalnya itu bervariatif. Jadi nabung beli buku gitu. Itu untuk tes TPA. Kemudian kalau tips triknya menyelesaikan soal dengan rentang waktu itu gimana ya, Kak? Kalau saya nyoba dulu awal, misal ini kelihatannya konsepnya saya itu sukar, saya belum menguasai. Itu yang belum dikuasai, saya apa ya, hack kalau belajar. Jadi lebih banyak waktu yang saya curahkan untuk memahami konsep yang saya kurang tahu. Kemudian saya ukur dulu, kira-kira saya bisa menyelesaikannya 5 menit kah? Kalau misal 5 menit, nanti diukur lagi. Misal kita menyelesaikan lagi soal yang mirip dengan itu, tapi soalnya beda. Nah, itu berapa menit? Jadi diukur. Misal ganti 4 menit aja bisa nggak? Terus jadi lagi 3 menit aja bisa nggak? Kemudian saya lebih ke legowo ya kalau ngerjakan TPA. Jadi ngerjakannya cepat, sebaik mungkin juga tepat, karena TPA itu seingat saya nggak ada minusnya ya Mbak Renita. Ya nggak, Kayaknya nggak ada sih. ya seingat saya nggak ada minusnya. Jadi sebaik mungkin ya sebaiknya ya dijawab lah semuanya gitu. Tapi jangan terlalu apa ya memaksakan diri semuanya dihitung. Biasanya kadang ada soal numerik yang perhitungan itu kan ada cara-cara cepatnya. Misalkan kalau cara cepatnya ini saya nggak ketemu ini masuk konsepnya mana. Terus saya udah 2 menit nih berkutat dengan soal yang sama, udah saya skip. Masih banyak soal yang lain yang menunggu kita. Jangan terlalu ambisi untuk menyelesaikan satu soal. Itu benar-benar bisa apa ya, kita udah capek-capek ngerjain soal itu, menguras banyak waktu, ternyata jawabannya belum tentu benar. Nah, itu kan banyak merugikan kita. Jadi kalau misal kelihatan kita 2 menit nggak selesai, udah biarin aja. Lanjut ke soal berikutnya. Kemudian untuk tes TPA yang sering keluar saat ujian tes masuk kampus yang jenis apa ya? Ini juga bergantung kampusnya ya. Misalkan ada kampus yang memang tes TPA umum kayak yang sering beredar atau tes intelijensi umum atau seperti SKD-nya CPNS itu atau TPA Bappenas juga ada yang tipenya seperti itu. Nah, ada juga yang kayak SIMA UI. SIMA UI ini agak lebih tinggi tingkatannya karena konsepnya itu perlu diselesaikan berlapis gitu. Ada beberapa tahapan buat menyelesaikan satu soalnya. Jadi bergantung juga ini universitasnya yang mau dimasuki itu yang mana. Tapi amannya ya TPA Bappenas itu kalau menurut saya. Oke, Mbak Renita mungkin menambahkan juga. Oke, kalau secara saya pribadi sih tes TPA langsung gitu belum pernah sih teman-teman. Cuman mungkin kalau TPA Bappenas sih setahu saya nggak ada nilai minus ya. Mungkin kalau teman-teman nanti ikut tes kemampuan akademik atau tes TPA di luar Bappenas, itu sarannya adalah mungkin pelajari dulu aturannya seperti apa. Mungkin memang rata-rata dia tidak ada nilai minusnya ya kalau salah. Tapi beberapa tes mungkin dia memang ada yang tricky kayak gitu. Jadi kalau misalnya salah di minus. Jadi itu sebelum mengerjakan tes atau sebelum mau tes pahami dulu aturan tesnya itu seperti apa. Kalau memang itu ada nilai minus, nah itu jadi pengingat untuk kita. Jadi kalau memang kita benar-benar nggak bisa nih ya jangan coba-coba untuk menghitung kancing gitu ya. Karena akan mengurangi nilai kita yang sudah dikumpulkan tentunya seperti itu. Udah sih kalau dari saya seperti itu Mbak Nilam. Oke. Ada lagi teman-teman mungkin yang mau didiskusikan? Nih mumpung Mbak Nila masih open Q&A.
Kalau misalnya nih di tes TPA sendiri, itu biasanya akan dibagi per sesi-sesi gitu nggak sih Mbak Nila? Kemudian pengerjaan waktunya. Kalau ini pengalaman saya TPA yang masuk perguruan tinggi tapi ya, bukan Mm-mm. TPA beban rangka. Itu memang ada sesinya. Jadi sesi ini numerik gitu. Atau ini ngerjakan deretan bilangan itu berapa menit. Kalau udah selesai ditutup, nggak boleh dibuka, ganti soal selanjutnya. Gitu. Jadi kayak tes TOEFL juga nggak sih? Ya, Itu kan juga gitu. jadi trikinya bukan hanya dalam mengerjakan satu soal, oh harus selesai berapa menit, beralih ke soal Iya. berikutnya, tapi per sesi ini harus benar-benar selesai dalam batas waktu tertentu gitu ya. Oke, oke. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan ke Mbak Nilam lagi? Boleh, masih diperkenankan. Sepertinya sudah aman Mbak Nilam. Mungkin eh, itu dari Mbak Nilam, atau mungkin kalau misalnya teman-teman masih mau bertanya, kita masih ada di grup ya. Teman-teman boleh lanjut pertanyaan yang ada di dalam grup tersebut. Mungkin saya sendiri sebelum menutup ini mau berterima kasih ke Mbak Nilam karena sudah meluangkan waktunya di antara kesibukan-kesibukan yang lain untuk sharing ke teman-teman. Nah, tentunya semoga apa yang Mbak Nilam sharing ke teman-teman bisa bermanfaat untuk Mbak Nilam maupun ke teman-teman gitu. Terima kasih ya Mbak Nilam. Ini. Oke. Mungkin saya juga pengen nyampaikan Mbak Renita ke teman-teman ya, ini malam minggu. Tapi teman-teman meluangkan waktu untuk belajar. Ya semoga apa yang kita pelajari hari ini tuh memberikan manfaat dan berkah. Jadi saya ini cuma sharing. Jadi mungkin teman-teman kalau ada informasi yang lebih update bisa juga sharing ke saya lewat grup bagi teman-teman juga. Itu Mbak Renita. Oke, terima kasih Mbak Nilam. Di sini mungkin saya ambil mau menjelaskan beberapa program berteman ya. Mungkin sebelum mengakhiri malam hari ini. Oke, teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih update di Instagram berteman, kali ini teman-teman akan tahu ada satu kelas yang dibuka, yaitu untuk kelas eksklusif. Ini untuk persiapan UKM PPAI, ujian kompetensi mahasiswa pendidikan profesi apoteker, atau kalau teman-teman mau persiapan masuk PSPA, ikut kelas ini pun juga nggak masalah, karena kelas ini akan lebih spesifik pembelajarannya atau lebih masuk ke dalam gitu ya materinya. Kemudian ada pembahasan beberapa soal-soal. Dan tentunya kita ada batas pendaftaran ya teman-teman. Pendaftarannya dimulai hari ini sampai dengan tanggal 30 dan akan dimulai pembelajarannya di tanggal 1. Ada beberapa recording yang diberikan akses, kemudian berikut jumlah pertemuannya, 1-7 pertemuan recording, 8-14 pertemuan untuk live plus recording, dan ini hanya tersedia di kelas malam. Kemudian materinya apa saja? Hampir lengkap ya, ada general infeksi, kemudian kimia, industri farmasi, manajerial, farmakoekonomi, teknologi farmasi, farmakokinetika, kardiovaskuler, kemudian ada BUD vaksin, penyakit saluran pencernaan, gangguan renal, toksisitas, endokrin, dan oxygen sistem saraf. Jadi seperti itu untuk sedikit uh, informasi dari berteman masuk apoteker terkait kelas yang masih dibuka. Kemudian untuk teman-teman yang malam hari ini mengikuti sharing-sharing bersama Mbak Nilam, kalau mau update status di Instagram atau di manapun, di TikTok pun juga nggak masalah. Jangan lupa tag berteman masuk apoteker. Tentunya apa yang bisa kami berikan ke teman-teman semoga bermanfaat dan tentunya bisa bermanfaat bagi semua orang. Seperti itu. Mungkin itu dulu teman-teman yang bisa kita sampaikan untuk malam hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih teman-teman. Sekali lagi,
Mbak Nilam juga terima kasih, teman-teman juga terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing. Kita ketemu lagi di sharing-sharing sesi berikutnya, dan tentunya dengan tema-tema yang bagus-bagus. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya Waalaikumsalam. semuanya. Terima kasih, Kak. Lanjut. Selamat melanjutkan aktivitas.